Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya. Sore hari ini saya ingin membagikan sesuai judul itu ya, 3 cara agar alpukat itu cepat berbuah ya. Jadi memang sekali lagi ya, kalau saya itu akan adanya 3 hal itu semua harus klik, semua harus nyambung gitu ya. Akan tetapi dari 3 hal itu sore hari ini saya ingin khusus ya, kita akan buka-bukaan ya, buka-bukaan lebih fokus, lebih detail, khusus akan membahas tentang memilih ya, memilih bibit yang baik, memilih bibit yang berkualitas ya. Jadi agar alpukat itu cepat berbuah itu memang kalau saya pribadi loh ya, ini saya tidak bicara, sekali lagi ya, semua video yang saya sampaikan itu tidak berbicara masalah teori ya, tetapi kita berbicara masalah pengalaman ya. Jadi saya yakin ya, pengalaman seluruh orang itu sangat berbeda-beda ya, satu dengan yang lainnya. Jadi kalau ini yang saya sampaikan melalui video ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya dapat di lapangan. Dari tahun ke tahun itu, dari pengalaman-pengalaman itu saya simpulkan ya, kalau mau alpukat itu cepat berbuah ya kuncinya 3 hal ya. Hal pertama adalah cara kita dalam menentukan bibit atau memilih bibit ya. Jadi cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu pengolahan lahannya, dan cara-cara yang ketiga itu tetap pada perawatannya. Untuk sore hari ini khusus ya, khusus saya ingin membahas masalah cara memilih bibit yang baik, bibit yang berkualitas gitu ya. Jadi memang baku standarnya, memang bibit yang baik itu sesuai pengalaman yang saya dapati selama ini ya, dihasilkan dari proses yang tepat, proses yang benar ya. Proses yang benar itu semisal bagaimana pemilihan, diantaranya pemilihan entrisannya itu ya. Di pemilihan entrisannya itu diambilkan atau indukannya itu dari yang sudah pernah berbuah gitu ya. Itu di antara pengalaman yang saya dapatkan di lapangan itu. Jadi entris itu menopang ya, menopang lebih dari 50% agar alpukat itu cepat buah ya. Jadi yang kita pakai jelas ya, entrisan yang sudah diambilkan dari alpukat yang sudah pernah berbuah. Nah, itu memang nanti kedepannya memang selain alpukat itu mudah dalam perawatan, tentu ya bakalan cepat berbuahnya ya. Jadi 3 hal kalau mau alpukat itu berbuah dengan cepat. Cara yang pertama itu adalah ini, cara memilih bibit, cara memilih bibit yang baik ya, minimal lah ya,
kita telusuri track record ya. Jadi hari ini kalau kita bicara di media sosial itu, jadi semua bisa menipu ya. Menipu itu tidak terus menipu yang A dibilang B atau B dibilang A, bukan masalah itu ya. Jadi karena semakin canggihnya fasilitas pendukung ya, seperti kamera itu ya, itu jadi kelihatannya memang bagus, besar-besar, tapi setelah kita dapati memang ternyata sebaliknya. Nah, itulah pentingnya kita memilih bibit itu, kita pelajari dulu minimal ya, penjual bibit itu track recordnya bagaimana. Karena kita bisa telusuri itu kalau hari ini kan ya. Jadi kalau saya memang nggak bisa ya, bisa dibuka itu di WA itu saya tidak monopoli ya. Kalau ada orang tanya-tanya itu selalu bibit wajib beli dari saya, enggak ya. Saya selalu mengarahkan. Bahkan pada sahabat-sahabat yang datang secara langsung pun saya tidak mutlak harus beli ke saya ya. Saya didatangi itu udah sangat senang ya, karena saya berprinsip ya, tamu itu bagaimanapun tetap ya tamu itu raja ya. Jadi kepercayaan saya ketika ada tamu datang itu membawa rezeki ya, ketika dia pergi itu membawa pergi juga segala macam bentuk penyakit yang ada dalam diri kita maupun keluarga kita. Maka pentinglah untuk menjamu tamu itu sebaik-baiknya, karena ya itu ya, hikmahnya luar biasa sekali ketika kita itu didatangi tamu. Itu makanya saya katakan bibit tidak harus dari saya. Kalau pun tanya-tanya masalah pengalaman, saya akan sampaikan apa adanya. Terus lagi di WA ya, perlu saya sampaikan kepada sahabat semua ya, memang tidak selalu saya menjawab itu panjang dan lebar ya, karena sekali lagi mohon dimaklumi ya, ratusan WA per hari itu yang masuk, yang sekedar bertanya atau berbagi pengalaman juga gitu kan ya. Jadi memang nggak sepenuhnya memang juga saya bisa melayani sahabat-sahabat semua dengan harapan secara keseluruhan. Pak, jawabnya singkat-singkat sampai saya dikatakan yang banyak inilah, yang banyak itulah. Tapi nggak apa-apa ya, ini namanya manusia ya, jadi ya saya kasih jempol saja ya. Karena ya itu ya, ternyata ya memang manusia ya, manusia tetap ada plus minusnya ya. Nah itu ya sore hari ini ya, sekali lagi pemilihan bibit itu harus jelas ya, karena itu muaranya di situ nanti. Jadi kalaupun belum saling sapa, belum pernah ketemu ya, minimal ya pelajari dulu track recordnya, sejauh apa selama ini dia dalam media sosial ya. Lihat saja itu di komentar-komentarnya. Kalau seumpama saya ini bikin vlog seperti itu, lihat-lihat komentarnya lah. Kalau banyak orang yang saya kecewakan karena bibit saya, pasti komentarnya ya semua miring. Nah itu yang saya jaga ya. Ya pasti ya, tidak semua yang saya sampaikan atau di video itu membuat hati semuanya itu bisa senang ya. Enggak semua. Itu manusiawi bagi saya sendiri. Saya menyadari, sangat menyadari ya, saya bukan manusia yang sangat sempurna atau manusia yang sempurna ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya. Jadi untuk apapun komentar bagaimanapun dari semua sahabat itu ya tetap saya jadikan referensi ya, perbaikan diri, karena ya sifatnya manusia ya itu. Jadi bisa saya maklumi. Sekali lagi ya, kalau mau alpukat itu berbuah cepat itu diawali dari sini ya, pemilihan bibit ya. Jadi minimal ya, kalau
di media sosial bisa kita temukan, kita bisa tracking ya sejauh apa keberadaan sejarahnya dalam jual beli. Saya yakin itu bisa menjadi satu apa ya, modal untuk sahabat dalam menentukan pilihan bibitnya. Semoga ini bermanfaat, dan tentu ini part yang pertama ya. Jadi kalau mau alpukat itu cepat berbuah, ini di part yang pertama saya sampaikan dari cara kita menentukan atau cara kita memilih bibitnya. Tuh, tunggu part yang kedua bagaimana alpukat itu cepat berbuah. Tentu ada part yang kedua dan ketiga itu di endingnya nanti ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.